Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah. Sudah sampai kepada ayat yang ke-197. Hah? Berapa? Ya, bacanya 193. Ya, boleh. Kalau keterangannya sampai mana kemarin? Satu 193. Ya. 195 sudah ini, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu, ini sudah. Wa atimul ini sudah, yang panjang ini. 196 sudah. Ya. 196 sudah. Hanya sekarang 197 kayaknya. Ya. Ya. 197. Ya. Sudah kita buka 197. Al-Baqarah 197. Ya, kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum
فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن dolin. Ya, saya kira itu dulu. Lupa nanti kalau kebanyakan. Ya. Al-hajju, haji itu waktuhu. Hah, ini kan? Ya. Al-hajju, haji itu waktunya asyurum maklumat pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Jadi bulan haji itu dimulai dari apa? Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Itu bulan-bulan haji. Ya, yaitu di sini apa? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah di awal. Itu bulan-bulan haji. Jadi niatnya boleh sudah di bulan Syawal sudah boleh. Ya. Maka kalau orang-orang dahulu bahkan berangkatnya dulu bulan Rajab sudah berangkat. Naik haji itu bulan Rajab sudah berangkat karena naik kapal. Ya. Ya. Kok dengar-dengar nanti ada haji naik kapal, betulkah? Ya, betulkah Pak? Naik kapal lebih murah ya. Ya, tapi berapa lama? Iya. Sama orang dulu juga sama. Orang dulu 3 bulan ya. Ya. Oh, naik kapal ya. Tiga bulan itu perjalanannya saja ya. Perjalanan atau sama hajinya itu? Sudah perjalanan sama plus hajinya 3 bulan. 3 bulan itu dulu. Atau pergi 1 bulan, kurang 1 bulan. Oh, sebulan. Berarti 3 bulan sama hajinya ya. Berarti berangkatnya apa? Bulan Syawal. Syawal berangkat sampai sana Dzulqa'dah ya. Dzulhijjah baru pulang. Akhir Syawal ya. Zaman dahulu ya, naik kapal. Mungkin pesawat ada tapi mungkin mahal ya. Nah, maka di sini apa? Al-hajju asyurum ma'lumat. Bahwasanya haji itu adalah waktu-waktu yang sudah diketahui. Makanya kalau orang-orang Arab itu kan mereka itu dagang. Kalau musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam selama setahun penuh. Nah, mereka itu nanti tinggal di Mekah ya mulai bulan Dzulqa'dah tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah mereka tidak dagang, mereka di rumah. Nah, maka Dzulqa'dah itu bisa diartikan orang Arab itu lagi duduk-duduk ya, nunggu orang jamaah haji. Itu bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini orang-orang Arab, orang-orang Mekah tidak berdagang, mereka menjadi tuan rumah. Nah. Wakila dan dikatakan faman farodo ala nafsi, maka barang siapa yang mewajibkan pada dirinya di bulan tadi, bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Di bulan-bulan itu sudah niatkan untuk haji ya. Jadi niat haji itu di ini 3 bulan ini. Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka barang siapa yang sudah berniat di bulan tadi ihram ya, kalau bulan Syawal berangkat kelamaan. Ya, nanti harus nunggu bulan Dzulqa'dah dulu, ya kan? Nah, biasanya kalau paling awal tuh akhir Syawal kah berangkat haji itu ya? Kloter pertama biasanya.
Tidak tahu ya, kemarin berangkat sudah tidak bulan Syawal. Ya, maka barang siapa yang sudah berniat untuk haji di bulan tadi, ihram, fala rofasa, maka dia tidak boleh berbuat rofas. Rofas di sini artinya adalah jima. Ya, rofas di sini adalah jima. Tapi kalau yang lain itu rofas itu bukan jima saja. Semua ucapan dan perbuatan yang mengarah kepada apa? Pertama, hubungan suami istri. Ya. Sudah ihram di bulan ini, ya kan? Sampai di sana ngobrolnya mengarah kepada hubungan suami istri. Ya. Mungkin candaan, guyon-guyon kan? Nah, ini sudah tidak boleh karena sudah apa? Niat ihram. Ya. Atau kata-kata jorok. Nah, kata-kata yang jorok atau pembahasan yang membangkitkan syahwat. Nah. Maka di sini nanti rofas itu membatalkan haji, ya. Tapi apa jika dilakukan yaitu jima, nah, nanti hajinya batal. Tapi kalau yang haji kemarin kan yang suami istri itu berarti ketika hubungan suami istri kapan itu Pak Ari yang kemarin? Sebelum apa itu? Setelah tahallul. Iya, setelah tahallul bebas sudah. Ya. Kalau sebelumnya berarti apa? Batal ya, membatalkan haji. Membatalkan haji. Maka fala rofasa, tidak boleh dia jima, wala fusuko, dan juga tidak boleh berbuat maksiat. Ya, maksiat yang tadi, wala jidal, dan juga tidak boleh apa? Bantah-bantahan, debat yang merusak konsentrasi kekusukan ibadah haji. Ya, jadi kalau sudah ihram di bulan-bulan tadi, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya sudah, tidak boleh jima, tidak boleh kata-kata kotor, kata-kata jorok, atau kata-kata yang membangkitkan syahwat. Kalau sampai terjadi hubungan fisik, hajinya apa? Batal. Maka juga tidak boleh fusuk sudah, wala jidal, tidak boleh bantah-bantahan fil haji ketika sedang haji. Haji malah bertengkar. Ya. Orang lagi khusyuk ibadah di sana malah apa? Berkelahi. Tapi alhamdulillah tidak ada sejarah ya. Hah? Ya, kalau yang ditonton hal-hal yang mengarah kepada ini, kepada syahwat, kepada yang jorok-jorok, ya, itu nanti larangan ini, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, yang membatalkan ketika terjadi hubungan fisik jima tadi, ya nanti batal. Nah, sekarang ada medsos ya, jadi nah ini tergantung pengawasan aja dari Allah, muraqabah, merasa diawasi atau tidak. Karena terkadang orang itu di halaman Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi sibuk nonton HP. Bahkan ada yang main game kan begitu. Ya, padahal di tempat yang mulia. Ya, di tempat yang tanah haram. Ya, itu mungkin ya karena belum siap sebenarnya, secara mentalnya belum siap, ya. Kesana tujuannya apa juga tidak paham, ya kan, bisa seperti itu, ya. Maka tidak boleh. Wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Kemudian wama taf'alu min khairin, ya. Jadi ada 3 larangan ya ketika haji itu. Pertama apa? Jima. Yang kedua bantah-bantahan. Yang ketiga perbuatan maksiat. 3 ini tidak boleh dilakukan di waktu ihram. Wa ma taf'alu min khairin, dan barang siapa di antara kalian melakukan kebaikan, kasodaqatin, seperti sedekah, ya. Ya'lamuhullah, maka Allah mengetahui. Maksudnya Allah akan membalas kalian.
Karena di sana itu ternyata juga banyak orang minta-minta juga ya. Ada orang minta-minta. Ya, kita harus menyiapkan uang banyak gitu ya. Ya enggak banyak lah, dipecah uang ya kan. Ya walaupun minta-mintanya kadang-kadang langsung ya kan. Misalnya jual makanan burung dara ya kan. Nah, terus apa lagi, gunting untuk potong rambut ya. Terus Al-Quran ya kan, ngambilkan Al-Quran, diambilkan Al-Quran ya. Maka kalau kalian bersedekah, apa Allah itu akan membalas kalian ya. Banyak ya orang-orang yang minta-minta juga di sana ya. Nah ini wa nazala fi ahli Yaman. Karena apa? Ini turun kepada orang-orang Yaman. Ya. Kenapa orang Yaman? Wa kanu, orang-orang Yaman itu mereka itu berhaji tanpa bekal. Tanpa bekal. Kalau sekarang mungkin apa? Haji apa? Backpacker. Jadi tidurnya jadi cari-cari masjid, ya kan? Nah, bekalnya nggak ada juga. Nah, ini orang-orang Yaman dulu ketika haji tidak bawa bekal. Nah, jadi di sana ya kelaparan. Ya, tidak, jangankan nginep di hotel ya, tidak bawa bekal. Ya, maka di sini orang-orang dahulu itu, orang-orang Yaman itu, penduduk Yaman itu ketika berhaji mereka tidak membawa bekal. Ya. Ya. Maka apa? Akhirnya mereka itu apa? Ya, membebani manusia. Membebani manusia. Tuh. Maka apa di sini? Maka barang siapa di antara kalian melakukan kebaikan, Allah Maha tahu. Ada itu ya orang Suriah. Orang Suriah setiap haji itu dia itu ke sana, orang Suriah ke sana, terus dia itu masak air, terus dia di pinggir jalan, terus dia nyediakan air minum itu gratis tiap tahun. Jadi orang yang ke situ mau minum gratis selama bertahun-tahun. Tapi informasi kemarin saya baca orangnya itu sekarang sudah meninggal dunia. Ya. Artinya apa? Kalau mau berbuat kebaikan di sana terbuka luas pas musim haji, ya, gratis. Ya. Pasti laris di sana ya. Orang-orang yang kaya pun bisa ngambil. Ya. Maka disinilah wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan Allah pasti akan membalas. Jadi teringat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ya, suatu malam diam-diam seakan khawatir diketahui orang, Abu Bakar itu keluar dengan sembunyi-sembunyi. Nah ini Umar bin Khattab melihat. Ternyata apa? Dia masuk ke sebuah rumah. Rumah seorang janda. Ya. Setelah masuk ke situ, selesai. Ketika mau keluar, Abu Bakar juga nengok kanan kiri, khawatir ada yang tahu. Setelah Abu Bakar itu pergi, Umar bin Khattab masuk. Ternyata di situ ada seorang janda, bukan muda ya, tapi tua. Terus Umar mengatakan, wahai ibu, apa yang dilakukan oleh orang tadi? Ternyata dia itu seorang janda yang sudah tua, lumpuh. Maka kemudian orang tadi mengatakan, dia datang ke sini setiap hari, memasakkan untuk saya, membersihkan rumah, memandikan saya. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjadi khalifah. Ya. Apa kata Umar? Umar mengatakan celaka. Ya. Celaka betul. Lelaki ini membuat repot. Gitu loh. Lelaki ini betul-betul membuat repot. Dan nanti lelaki ini membuat repot orang yang menggantinya.
Bisa enggak nanti pengganti Abu Bakar seperti itu? Ya. Jadi Abu Bakar malam-malam keluar ke rumah seorang janda tua lumpuh. Di situ apa? Dia masak, dia nyuci, dia memandikan, dia membersihkan rumah. Setelah itu pulang. Tidak ada yang tahu kecuali Umar bin Khattab. Ya. Nah ini memang salah satu karakter orang Quraisy itu, mereka itu mudah apa? Bersedekah ya. Ya, tapi sedekahnya ya kalau Abu Bakar sampai seperti itu. Ya, seorang khalifah bisa seperti itu ya. Bukan hanya nyuapi, masakkan janda di situ. Bersihkan rumah. Hah? Ya. Ya kan dia lumpuh, sudah tua lumpuh ya. Ya seperti apa enggak tahu ya memandikannya. Tapi artinya apa pesan yang bisa kita ambil? Ya. Ini sahabat besar, orang kedua setelah Nabi. Itu saja masih mau melakukan amalan seperti itu. Dan itu tidak diketahui oleh orang. Sosialnya tinggi ya. Kesolehan sosial itu tinggi banget. Ya. 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 Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan Allah mengetahui, maksudnya Allah akan membalas. Ya. Wa tazawwadu. Nah ini. Maka berbekalah. Oh jadi ayat ini wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ini kaitannya dengan orang Yaman tadi ya. Orang Yaman pergi haji tanpa bekal. Kalau orang Jawa apa namanya? Bondo nekat. Ya, berangkat. Ya. Akhirnya ada yang naik sepeda motor, ada yang naik sepeda ontel ya. Lagi viralnya itu banyak. Ada yang jalan kaki. Seperti itu. Wa tazawwadu, maka berbekalah. Apa maksudnya? Yaitu berbekalah dengan sesuatu yang nanti kalian akan sampai di safar kalian. Wa tawazadu. Maka apa? Kalau haji ya berbekalah, itu loh maksudnya. Cari bekal dulu baru naik haji. Maksudnya gitu. Ya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya artinya haji itu perlu bekal uang juga. Tapi juga perlu bekal apa yang namanya sebaik bekal adalah takwa juga. Jangan sampai sudah punya uang haji ke sana tapi tidak ada takwanya. Ya. Jadi yang tetap pakai bekal, modal untuk ke sana, uang dan sebagainya, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena apa? Ya karena nanti khawatir nanti di sana akan jadi peminta-minta. Ya, di sini tidak bawa bekal. Sampai sana makannya di mana? Hanya minta-minta kan begitu. Nah, walaupun banyak orang memberi kan. Ya, tapi kalau di sana minta-minta kan berarti dari rumah tidak siap bekal. Jangan seperti itu. Wa tazawwadu, maka berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Ya. Ya. Itu tentang apa? Tentang haji. Kemarin haji itu ada 3 macam ya. Ada haji tamatuk, haji kiron, haji ifrad, 3 ya. Yang paling utama itu haji ifrad ya. Tapi biasanya ifrad itu untuk orang dekat-dekat, misalnya orang penduduk Mekah, ya kan? Ya kalau kita ini biasanya yang jauh itu haji tamatuk ya. Haji tamatuk karena jauh. Haji tamatuk itu umroh dulu, baru nanti haji. Jadi umroh dulu selesai, sudah selesai. Nah nanti bebas pakai baju biasa, ya kan? Sudah tidak ada larangan-larangan itu, ya.
Itu kalau datang-datangnya di awal. Di awal. Jadi umroh selesai sudah bebas. Tinggal nanti nunggu pelaksanaan haji. Nanti kalau sudah pas waktu haji lagi bulan Dzulhijjah mulai tanggal 8, nah itu sudah mulai ihram lagi, sudah mulai pada lagi. Nah, kalau kiron itu gabung ya, paling berat. Kiron itu gabung, sambung antara umroh dan haji, gabung. Jadi agak lama, ini berat. Nah, kalau tadi kan tamattu ya ada jedanya, umroh dulu, setelah beberapa hari atau beberapa minggu tergantung datangnya baru haji. Nah, terutama yang awal-awal, datang awal-awal bisa ya. Nah, yang kedua itu kiron tadi ya. Nah, kiron itu yang berat. Biasanya datangnya mepet-mepet ke sana. Kemudian yang paling afdol ada yaitu ifrad. Ya, ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat yang berikutnya ayat yang keberapa? 198. Laisa alaikum junahun, ya, tidak ada dosa bagi kalian fi antabtagu, yaitu ketika kalian itu mencari fadlan, yaitu rizki min rabbikum, dari Tuhanmu, bitijarah fil haji, yaitu dengan berdagang ketika haji, maka tidak ada dosa. Jadi haji sambil apa? Setelah selesai haji kemudian dagang di sana. Laisa alaikum junahun. Ya, tapi kalau kita orang biasa ya tidak sempat ya dagang di sana. Ada itu orang Madura yang bikin cateringan di sana ya. Tadinya jadi TKW perempuan, lama-lama hanya di sana bikin cateringan. Ya. Tapi intinya apa di sini? Boleh saja. Ya, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian fi antabtagu, yaitu ketika kalian mencari rizki min rabbikum, dari Tuhanmu, bitijarati fil haji, yaitu dengan berdagang ketika haji. Ya, sambilan lah itu ya, sambilan. Ini dari apa namanya? Dari segi fikih ya sah-sah saja. Dari segi nanti diterima tidak, nah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniat. Kalau dominannya dia ibadah haji, ya sudah, berarti dapat pahala haji. Tapi kalau dominannya niatnya nanti untuk dagang, ya kan, dominannya itu memang saya niatnya untuk dagang ke sana, sekalian haji. Hajinya sebagai apa? Ya, lebih orientasi lebih ke dagang ya, maka nanti innamal a'malu binniat. Ya, amalan itu tergantung dari niatnya. Tapi di sini Al-Qur'an mengatakan laisa alaikum, tidak ada dosa kalian, yaitu ketika kalian berdagang ketika haji. Nazala raddan li karahatihim dzalik. Ini sebagai penolakan, bantahan tentang yaitu penolakan bagi orang yang melarangnya. Karena orang ke sana kan juga banyak butuh juga kan. Misalnya kita ke sana juga butuh baju, pakaian, nanti aksesoris, tasbih. Nah, ya biasanya orang yang otaknya bisnis kan ya, kesempatan kan. Ya bahkan sekarang ini kan yang memanfaatkan orang-orang bukan orang Islam ya. Coba buah-buahan yang di sana ketika dibagi-bagi kayak jeruk itu dari mana? Bukan dari negara Islam kan? Itu dari Amerika Latin yang masoki ke sana. Terus kalau motong kambing sebagai hadiah itu dari mana kambing-kambingnya? Juga bukan dari Indonesia juga, ya. Padahal negara Muslim, tidak bisa.
Yang mengeruk keuntungan justru mendapatkan keuntungan orang-orang non-Islam. Karena mereka bisa menyediakannya. Gitu. Ya bahkan jangankan kok buah-buahan, kambing, yang namanya tasbih, mukena, pecis itu siapa yang bikin? Orang Cina kan malahan. Nah, ya gamis ya kan? Seperti itu. Bismillah. Ya, maka di sini tidak ada dosa bagi kalian ketika berdagang ketika haji. Fa idza afattum min Arafat, maka apabila kalian sudah selesai bertolak min Arafat dari Arafah ba'dal wukuf setelah wukuf biha, fadhkurullaha maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala ba'dal mabit di Musdalifah setelah bermalam di Musdalifah. Jadi memang urutannya gitu ya. Dari Arafah terus ke Musdalifah gitu ya. Yang sudah haji. Arafah kemudian Musdalifah. Ya. Dalam sebuah hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW waqafa berhenti. Yazkurullah beliau berzikir, wayat'u dan berdoa hatta asfar jidan sampai sore. Rawahu Muslim. Ya. Jadi dari Arafah ke Musdalifah. Wazkuru dan ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kama hadakum sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepada kalian. Ya, jadi bersyukurlah kita kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepada kita. Syukur. Nah, termasuk syukur ini sekali lagi bukan hanya sehat, bukan hanya rizki. Kita bisa sholat itu nikmat, maka harus kita syukuri. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa sholat 5 waktu, syukuri. Alhamdulillah hari ini kita bisa membaca Al-Quran, itu disyukuri. Maka ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi kalian petunjuk. Ya, bersyukurlah kita lahir dalam keadaan Islam dan iman. Syukuri itu. Ya. La in syakartum la zidanakum, kan begitu. Maka hari ini kita bisa membaca Al-Quran 1 lembar 2 lembar, bersyukurlah kepada Allah. Itu nikmat. Ya. Karena kalau Allah tidak memberi nikmat, malas kita membaca Quran. Ya kan? Malas kita membaca Quran. Tidak, ada keinginan tapi berat. Berarti apa? Termasuk membaca Al-Quran adalah nikmat. Ya, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Bersyukur. Bisa melaksanakan habis sholat wajib, melaksanakan sholat sunnah, syukuri, itu nikmat dari Allah. Ya. Karena banyak orang setelah sholat wajib langsung pergi, ya kan? Berarti dia tidak beri kenikmatan berupa sholat sunnah. Habis sholat kita dikasih kesempatan untuk berdoa, syukuri juga. Karena banyak orang begitu sholat buru-buru langsung pergi tanpa zikir, tanpa berdoa. Syukuri itu nikmat. Jadi nikmat sekali lagi bukan hanya kesehatan, bukan hanya uang, bukan hanya pekerjaan, tapi kita bisa beramal soleh, itu juga nikmat. Disyukuri supaya nikmat itu tidak pergi. Karena kalau kita tidak bersyukur, nikmat itu akan hilang. Hari ini kita rajin baca Quran tapi tidak syukuri, mungkin hari kedua, 3 kita malas, tidak buka Al-Quran, bisa saja. Ya. Nikmat. Ya. Makanya lebih sedih mana kita kehilangan uang 10 juta dibanding tadi pagi tidak melaksanakan 2 sunnah rakaat subuh. Kita merasa kehilangan mana? Ya kehilangan 10 juta lah. Nangis-nangis, menyesal. Tapi kehilangan 2 rakaat subuh tidak menyesal, kan begitu. Karena apa? Ya karena kita masih di dunia, belum melihat pahalanya. Nanti kalau sudah melihat pahalanya baru nyesal. Oh gitu. Ya itu baru nyesal. Nah, maka di sini walkuruhu, maka
ingatlah Allah Subhanahu wa taala kama hadakum sebagaimana Dia telah memberi hidayah kepadamu, ya. Kamu bisa tahu agamanya, bisa tahu manasik haji. Bisa tahu manasik haji itu juga apa perlu disyukuri. Ada orang itu haji tidak modal ilmu, berangkat di sana salah-salah. Pulang-pulang menyesal, ternyata kemarin saya begini. Ya. Maka termasuk tahu manasik haji, tahu fikih itu termasuk nikmat. Wa in kuntum min qablihi, dan padahal kalian sebelumnya ya la minad dolin, sebelum mendapat hidayah itu termasuk orang-orang yang sesat. Ya. Dulu kita belum tahu itu ya sesat. Ya. Setelah kita belajar, kita ngaji, kita baca, oh hanya tahu yang dulu itu salah. Oh yang dulu ternyata tidak benar. Karena apa? Karena kita belajar. Maka syukurilah. Ya. Syukurilah ketika kita mau belajar. Ya. Itu ayat yang ke berapa? 199. Summa afidu. Nah ini untuk orang-orang Quraisy ya, karena orang Quraisy kan tinggal di Mekah. Min haitsu afadun nas, yaitu dari mana manusia itu ya dari Arafah ya. Nah bagi kalau orang-orang Mekah berarti langsung ke Arafah hajinya memang ya. Langsung ke sana. Ya. Langsung ke sana. Ini fikih haji ya berarti. Kemudianlah berangkatlah wahai orang Quraisy, dari mana manusia itu berangkat, yaitu dari Arafah. Bi antaqafu biha ma'hum, yaitu dengan menetap di Arafah bersama manusia. Wa kanu yakifuna bi Musdalifah, yang mana mereka itu nanti berdiri di Musdalifah. Ya. Kemudian setelah itu wukuflah bersama dengan mereka. Ini tertib ya, tertib di dalam ibadah haji. Wastaghfirullah, dan mohonlah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lil mukminin, bagi orang-orang beriman, rahimun, dan Maha Pengasih bihim, kepada mereka. Ya, saya kira itu dulu ya. Tentang haji ini belum selesai sampai ayat yang ke 199 200. Ya, kita akhiri dengan doa kaum majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.